Dan kalau hari ini Kak Debbie senang banget. Wah, kenapa nih Kak Debbie? Iya Kawang, Kak Debbie senang karena adik-adik sudah mulai bersekolah lagi di awal tahun ajaran baru. Dan juga Kak Debbie senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan DNA Nah, Kak Awang sudah siap untuk beribadah? Siap dong. Yuk adik-adik kita mulai beribadah bersama-sama. Yes. Halo adik-adik. Halo Andrew dan Mikaela. Loh, Mikaela, kenapa kamu terlihat cemberut? Mikaela sedang kesal Kak, karena tadi saat kami bermain dengan anak lainnya, Mikaela dicurangi oleh salah satu teman kami. Benar Kak, aku kesal sekali dicurangi. Rasanya ingin membalas hal yang sama. Kak Debbie juga nih adik-adik pernah dicurangin oleh teman sendiri loh. Nah, tapi apakah kita harus membalasnya dengan cara yang sama juga? Tidak ya, dicurangi memang kesal sekali. Tetapi Kak Debbie benar nih tadi adik-adik. Kita tidak perlu membalas karena kita bukan orang yang curang. Menurut Kak Awong, Mikaela bisa loh memaafkan temanmu. Memaafkan Kak, bagaimana caranya? Mikaela kan kesal sekali. Ya, Andrew dan Mikaela serta adik-adik yang ada di rumah mau tahu nggak bagaimana caranya? Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, karena hari ini kita akan belajar dari cerita Yakub. Dimana dia adalah seorang yang juga nih adik-adik dicurangin sampai beberapa kali. Wah. Penasaran kan? Yuk kita mau siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang beribadah hari ini ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini yang telah kami lalui. Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah rumah adik-adik kami saat ini yang sedang beribadah secara online. Roh Kudus berkati ya ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan juga hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, siapa yang hatinya tulus, tidak mau curang sama temannya? Yuk kita memuji Tuhan ya. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tanganku bersuka
clean and pure for you. Oh Jesus, I want to follow you. Oh Jesus, in everything I do. Oh Jesus, I want to follow you. Oh Jesus, in everything I do. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. Oh Jesus, look inside my heart. Take away all that does not honor you. Jesus, look inside my heart. Make it clean and pure for you. 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 Adik-adik, waktunya kita untuk mensiapkan hati kita, telinga kita, dan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Esau dan Yakub adalah dua bersaudara nih adik-adik. Esau si anak sulung sangat disayangi oleh Ishak ayahnya. Sedangkan Yakub adiknya nih lebih dekat dan sangat disayangi oleh Ribka ibunya. Ya, adik-adik, suatu hari Ishak meminta Esau untuk berburu dengan janji akan memberkatinya sebagai anak sulung setelah memakai hasil buruannya adik-adik. Nah, mendengar hal itu, Ribka meminta Yakub untuk menipu ayahnya. Agar apa adik-adik? Agar Yakublah yang menerima berkat anak sulung itu. Wah. Apakah Yakub melakukan permintaan ibunya, Kak? Iya Andrew, Yakub melakukan permintaan ibunya. Yakub menipu ayahnya nih. Lalu ayahnya menjadi marah sekali dan berusaha untuk menghukum Yakub. Lalu Ribka meminta Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban dan untuk tinggal di sana. Yakub, aku pasti takut sekali ya karena telah menipu ayahnya. Lalu, apakah Yakub akan tetap dihukum, Kak? Bener banget. Yakub sangat ketakutan. Namun dalam perjalanannya menuju rumah pamannya nih adik-adik, Tuhan memberinya mimpi sehingga Yakub tahu kalau Tuhan tetap akan memeliharanya. Ia pun sadar nih adik-adik akan apa yang menjadi kesalahannya. Sesampai di rumah Laban nih, Yakub diterima dengan senang oleh pamannya Laban. Yakub lalu bekerja membalakan kambing dan dombanya Laban. Yakub tidak mau meminta gaji sebagai hak setiap pekerja, tetapi Yakub meminta Rahel, anak perempuannya Laban, untuk menjadi istrinya. Ya, Laban pun menyetujui nih adik-adik permintaan Yakub. Dan ia harus bekerja selama 7 tahun dulu untuk bisa mendapatkan Rahel. Wah. 7 tahun, Kak. Lama sekali. Apakah Yakub setuju, Kak? Yakub setuju Andrew. Setelah 7 tahun, Laban mengadakan pesta pernikahan. Namun Laban menipu Yakub. Wah, bukan Rahel yang diberikan untuk dinikahi oleh Yakub, melainkan Lea, kakaknya Rahel. Laban penipu. Laban telah menipu Yakub.
Padahal Yakub sudah menunggu 7 tahun. Lalu, apakah Yakub marah, Kak? Ya, adik-adik, Yakub tidak marah dan tidak menggunakan cara yang sama untuk membalas kepada pamannya si Laban tadi. Bahkan Yakub tetap bersabar adik-adik untuk memenuhi kembali nih permintaan dari Laban untuk bekerja selama 7 tahun lagi agar Laban bisa memberikan Rahel kepada Yakub. Apa? 7 tahun lagi, Kak? Laban sudah menipu Yakub 2 kali. Benar Andrew sama Mikaela nih. Tetapi Yakub tetap bersabar dan tidak melakukan pembalasan apapun. I hope we all remember who kept Jacob here. How could we forget, Father? But his second 7 years are nearly up. How are we going to keep him? He has no reason to leave now. He has 7 sons by Leah, 2 from the slave girl Bilhah, another by Leah's slave girl Zilpah, and for good measure, Leah has given him a daughter, Dinah. Oh, you've come early to please an old man. God has blessed me, Father. What are you talking about? Father, I am with child. Rachel's blessing is a sure sign. When our child is born, we will take our leave. Of course, I can't stop you going. But you'll be a sorry sight when you get there. If you get there at all. You came empty-handed, so you must leave empty-handed. I think you will find it difficult to keep your enormous brood without water or food on such a long journey. You want to keep me here a prisoner? No. You've earned dowries for my daughters. I'm honor-bound to pay you. Name your price. I don't want your silver. I don't want your gold. What? I want to share in your flocks. I deserve that. Go through your entire stock. Remove all of your black lambs and all of your speckled goats. They will be my wages. But all my sheep are white, and all my goats are black. You'll have nothing. I'll have all I need. Nah, adik-adik, selama 14 tahun bekerja di rumah Laban, Yakub ingin sekali nih kembali ke rumah ayahnya. Maka ia meminta izin kepada Laban untuk membawa kedua istri dan anak-anaknya. Laban mengizinkan dengan syarat Yakub harus bekerja lagi dengan imbalan kambing domba yang berwarna belang-belang dan bintik-bintik adik-adik. Wow. Karena nih Kawong, pikir Laban jumlah yang berwarna hitam dan putih itu lebih banyak dari jumlah kambing domba yang warnanya itu belang dan bintik-bintik. Wah, nanti Laban menipu Yakub lagi, Kak. Kenapa Yakub tidak tinggalkan saja Laban itu, Kak? Ya Andrew, Yakub memang ditipu Laban lagi dan anak-anaknya mulai bersikap tidak baik pada Yakub. I'm guided by the hand that showed me the gateway to heaven. Then tell me the story again, please. I told Laban that I would go through his flocks and pick out every black lamb and every speckled goat. They would be my wages. But Laban and his sons cheated and removed all the speckled goats and all the rams that were black. Take the poles up when the weaker animals come to drink. Why? We want to breed from the strongest. They mated in front of the rods and gave birth to young that were striped and spotted and speckled. Akhirnya adik-adik, Yakub dengan kedua istri dan anak-anaknya dan segala miliknya berangkat ke rumah Ishak secara diam-diam. Agar apa adik-adik? Agar mereka tidak dihalangi ketika berangkat. Karena selama 20 tahun Yakub bekerja pada Laban dan 10 kali upahnya diubah karena si Laban ini adik-adik menipunya. Hal tersebut Laban lakukan untuk mencegah Yakub pergi daripadanya adik-adik. Laban tidak menepati janji waktunya. Duh, sedih sekali ya melihat Yakub ditipu berkali-kali seperti itu, Kak. Benar Mikaela. Namun walaupun begitu, Yakub tetap bekerja dengan baik. Bahkan Laban menjadi kaya raya
karena ternaknya berlimpah banyak karena hasilnya dari pekerjaan Yakub yang telah mengurusnya dengan baik. Must move faster. Lalu, bagaimana dengan Laban setelah mengetahui Yakub dan keluarganya pergi, Kak? Apakah Laban menjadi marah? Listen carefully, Laban. Do not lay your hand on the man I have blessed. Do Jacob no harm. You have delivered me from my adversaries. You have thrown my enemies into confusion. Simeon! Simeon! It's Laban! He's here! What are you waiting for? You will do nothing unless I tell you. Jacob, my son. What have you done? We could have talked it over, huh? You're a very clever man, Laban. But talking to you leads to years of servitude. Have you found anything? No. Then let us go. They are my daughters, my children, my livestock. Everything you see is mine. But I cannot go back with you! I must go on until I reach the land promised to me by Abraham and Isaac. I worked all those years only to make myself worthy of it. Then this is where our paths separate. I swear I shall not pass this way again. Before God. Nor shall I cross beyond this point. Laban menjadi sangat marah ketika tahu Yakub sudah berangkat. Ia langsung berusaha untuk mengejar mereka. Tetapi adik-adik, Tuhan melarang Laban untuk berbuat tidak baik kepada Yakub. Dan Yakub nih kalem beserta dengan keluarganya berhasil kembali ke rumah ayahnya. Tuhan luar biasa ya Kak. Tuhan membela Yakub karena ia tulus dan tidak curang. Teladan yang baik kita pelajari dari kisah Yakub ini, di mana Yakub bekerja dengan tulus dan ia tidak dendam walaupun Laban telah menipunya berkali-kali. Ya adik-adik, sama nih halnya dengan kita. Dalam sekolah pun kita harus belajar dengan benar dan sungguh-sungguh ya adik-adik. Meskipun belajar secara online, pada saat ujian kita tidak boleh open book atau mencontek jika tidak diizinkan oleh guru kalian. Aku mengerti sekarang, Kak, karena kejujuran jauh lebih berharga dibandingkan dengan nilai baik yang didapat dari hasil mencontek. Kalau kita tulus, maka akan selalu berbuat baik dan tidak curang walaupun dicurangi. Betul sekali. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang telah memberkati kita. Sekarang waktunya kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Titus 2 ayat 10. Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Wah, keren banget kalau hari ini firman Tuhannya dan ayat hafalannya ya. Nah, sekarang adik-adik,
Kak Debbie dan Kak Awang punya pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Sekarang siapkan catatanmu ya, silakan dicatat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama apa nih Kak Awang? Pertanyaan pertama, kalau adik-adik menyimak nih tadi ceritanya, Iya. berapa lamakah Yakub ditipu oleh pamannya Laban? Ya, dan yang kedua pertanyaan dari Kak Debbie nih adik-adik. Bagaimana respon sikap kita kepada orang yang telah berbuat curang kepada kita? Gimana ya respon kita, yang marah kah? Atau balas lagi dengan hal yang sama? Wah, yuk adik-adik silakan kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye. Adik-adik masih semangat kan? Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Adik-adik sudah siapin belum alat-alatnya nih? Kalau sudah, yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, yuk kita cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, 2 buah pola domba. Pola domba nanti akan kita share linknya di kolom deskripsi YouTube ini. Benang wol warna hitam dan putih, lem cair, gunting, spidol merah, kapas. Hari ini kita akan membuat domba. Adik-adik, pola yang tadi digunting ya yang rapi seperti ini. Lakukan untuk pola yang satunya. Jadi ada 2 pola domba. Ambil spidol warna merah. Pipi dombanya kita warnai dengan warna merah. Kalau kalian ngeprint polanya menggunakan printer berwarna, jadi tak usah kasih warna merah lagi. Ambil benang wol warna putih. Gulung di 4 jari tangan seperti ini. Gulungnya yang rapi ya. Nah, yang satu udah habis, kita sambung lagi dengan benang wol di roll yang kedua. Gulung sampai tebal. Ingat, jarinya jangan dikencangkan, jangan dikendorkan. Nah, ini roll kedua sudah mau habis. Kita potong sedikit sisa ini ya. Hati-hati lepasnya. Sisakan 1 jari telunjuk di dalamnya. Ditekan di bagian tengah, ikat tengahnya, diputar secara melingkar, lalu tarik yang kencang. Kita masukkan gunting ke dalam benang wolnya. Kita gunting seperti ini. Nah, jadi ini namanya pom-pom. Kita rapikan kembali. Nah, seperti ini pom-pomnya udah jadi. Sekarang ambil 1 gulung wol warna putih dan 1 gulung wol warna hitam. Kita gulung secara bersamaan. Kita potong di sini. Tarik lagi sedikit untuk mengikatnya. Ikatnya sama seperti yang pertama tadi pom-pomnya. Lilitkan di bagian tengah, tarik yang kencang. Jangan sampai kebongkar. Masukkan gunting, lalu potong. Oke, jadi kita sudah punya 2 pom-pom. 1 putih dan 1 yang belang-belang. Nah, sekarang kita mau lem kepalanya ke badannya. Olesi kepala dengan lem lalu tempelkan di atas. Kita lem kakinya, pasangnya tuh dari belakang ke depan. Nah, ini tangannya sekarang di depan. Tangannya lem di bagian belakangnya, tempelkan di bagian depan. Adik-adik, kita kasih lem di atas ini supaya kepalanya ada bulu dombanya. Kita pakai kapas, kita buletin kecil-kecil seukuran seperti ini. Kapasnya ditempel di bagian kepalanya. Domba putih punya Laban yang berbintik-bintik punya Yakub. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, kita akan bermain kejujuran dengan anak. Kita ajak anak untuk bermain monopoli. Tempatkan anak untuk menjadi banker sekaligus menjadi seorang pemain. Di tengah permainan, tinggalkan anak dan lihatlah apakah anak bermain jujur atau tidak.
pastikan anak tidak menambah jumlah uang dari bank yang dikelolanya. Kita harus menanamkan kejujuran sejak dini, karena kejujuran dan ketulusan adalah modal untuk masa depan anak. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita akan memberikan persembahan. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama dan papa untuk bantu scan QR code-nya ya adik-adik. Adik-adik selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Sekarang kita semua mau memberi persembahan. Berkatilah mereka yang sudah memberi persembahan ini ya Tuhan. Berkati sekolahnya, keluarganya, dan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, orang yang hatinya tulus akan dapat hidup dengan keberanian, keyakinan, dan juga harapan di dalam Tuhan adik-adik. I wanna live my life with courage. I wanna live with confidence. I wanna have your hope within me and a joy that never ends. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. I wanna live my life with passion. I wanna live out on the edge. I wanna have the faith to trust you with everything and nothing less. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. Oh, oh, open up my eyes. Oh, oh, stir me up inside. Oh, oh, open up my eyes. Oh, oh, stir me up inside. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. Change my heart, oh God. Open up my eyes. I wanna see your glory shining like a light. Change my heart, oh God. Stir me up inside. I wanna feel your spirit moving in my life. Moving in my life. Moving in my life. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau akan menyertai kami. Kami ingin berdoa untuk gereja kami. Berkati gereja kami supaya selalu menjadi berkat untuk banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Berkati negara kami supaya dapat melewati kesulitan di dalam pandemi ini. Kami percaya rencana-Mu selalu baik untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah
berkat yang tercurah daripada Allah Bapa dalam cinta, kasih, dan sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, bersama kakak kita katakan, amin. Adik-adik, waktunya kita sudah selesai. Kawon, jangan sedih. Minggu depan dan adik-adik kita juga bisa berjumpa kembali. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.